Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Tuhan berkati hari ini. Anak-anak sehat, kuat semua karena Tuhan. Jadi, hari ini juga Misena akan menjelaskan kaitan dengan materi anak-anak ya, supaya anak-anak bisa nonton di rumah dan bisa mengerti. Supaya ketika Misena kirim tugas, anak-anak bisa mengerjakan. Oke, hari ini pembelajaran kita sudah masuk di tema C, pembelajaran keempat ya, subtema 2. Nah, di sini di halaman pertama, halaman 65, di sini ada permainan kartu. Tapi karena anak-anak di rumah, jadi kita tidak bisa melakukan permainan ini di sekolah. Tapi Miss harap ketika di rumah juga anak-anak bisa lihat, baca, baru anak-anak bisa praktekkan di rumah bersama dengan kakak, adik, atau siapa saja teman kalian pada saat bermain ya. Jadi permainan ini anak-anak menebak nilai kartu ya, nilai kartu tapi nilai kartu uang. Jadi misalnya teman yang lain bisa menebak, berarti dia ambil kartu temannya atau kartu lawannya ya, seperti itu. Nah, di halaman 68 dan 69 ya, di sini anak-anak bisa lihat gambar di sini. 3 orang anak mereka sedang berebut buku ya, satu buku tapi mereka berebut. Mereka bertengkar ya, sambil bertengkar mereka mengejek satu dengan yang lain, saling ejek ya, mereka mengejek sesuai dengan suku. Mungkin yang ini dari dia asalnya dari Jawa, ada satu dari Batak ya, ada satu dari Ambon. Jadi mereka saling mengejek ya suku masing-masing. Perilaku ini tidak boleh kita tiru. Perilaku ini paling tidak bagus ya, tidak bagus ketika kalian bertengkar kemudian saling mengejek. Kita lihat di sini di halaman 69. Di sini anak-anak bisa lihat ini adalah gambar dari beberapa suku ya, mereka memakai pakaian adat. Jadi Tuhan menganugerahkan keberagaman untuk bangsa Indonesia itu luar biasa ya. Kita berasal dari suku yang lain, kita punya bahasa yang lain, agama yang lain ya, tapi kita disatukan ada di satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kita bersyukur ya, walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu, seperti pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak lihat tadi Misena jelaskan ya, Misena ambil lagi bagian bawah, tapi di bagian atas matematikanya kita lihat lagi di sini. Ini merupakan nilai uang. Jadi misalnya anak-anak beli sesuatu, kalian misalnya punya uang 10.000. Kalau beli sesuatu yang harganya mungkin hanya 5.000-an, misalnya kalian beli es krim harganya 5.000, otomatis kembaliannya 5.000. Atau kalian beli es krim harganya 2.000, kalian pakai uang 5.000, berarti sisanya ada 3.000. Dari contoh seperti ini, anak-anak lihat ya, beli es krim harganya 2.000, kalian beli pakai uang 5.000, berarti sisanya ada 2.001 dan 1.001, satu lembar ya. Jadi kalau misalnya anak-anak tukar, pergi ke, mungkin kalian berbelanja ke kios, kemudian kalian bilang begini, tante boleh tukar uang berapa? Saya punya uang 10.000, tapi saya tukar 5.000 satu sama 2.000 dan 1.000 satu, boleh ya. Anak-anak bisa tukar, misalnya 10.000 anak-anak bisa tukar dengan uang 5.000 satu, 2.000, kemudian ada uang 2.000 lagi, kemudian ditambah 1.000. Nah, yang 10.000 ini kembali ke tante yang tadi kalian bilang tukar ya. Jadi kalian punya uang tadi yang cuma satu lembar 10.000, kalian bisa tukar dia jadi 4 lembar ya. 2.000, ini juga 2.000 ya, sudah 4.000, tambah 5.000, tambah 1.000 lagi jadi 5.000, ditambah 5.000 ya. Jadi bisa tukar. Jadi bukan berarti kalian punya uang kalau 10.000 atau 50.000 bahkan tidak bisa tukar lagi dengan uang yang lain, bisa ya. Jadi bisa ditukar. Kita lihat di sini di halaman 70, ini teknik menggiring bola ya.
Jadi anak-anak kalau di sekolah ya halaman sekolah Manggala Perkasa itu besar, anak-anak bisa bermain. Tapi karena di rumah semuanya anak-anak tidak praktek, tidak bisa praktek untuk bermain bola. Ya nanti kalau misalnya Miss suruh bikin video, kalian bisa main di rumah ya, anak-anak bisa buat ya. Oke. Sama lagi ya, di sini di halaman 72 sama di halaman 73. Nah, di halaman 73 ini merupakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan di luar sekolah. Jadi misalnya anak-anak siang, pagi sampai siang itu anak-anak di sekolah ya, belajar di dalam kelas. Tapi sore anak-anak bisa datang ke sekolah untuk mengisi waktu anak-anak untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Di sini ada beberapa kegiatan, ada bisa kegiatan olahraga ya, keterampilan, ada kegiatan seni, lihat sini ya, bisa melukis, bisa main bola, bisa menari yang biasa. Kalau main bola itu teacher Doni biasa ya, bisa bantu anak-anak untuk bisa main bola dengan benar ya. Kemudian menari ada Miss Ika. Kemudian mungkin ada yang melukis ya. Ada yang main piano. Jadi macam-macam kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, sekarang kegiatan kita di Sekolah Manggala Perkasa belum dilaksanakan ya karena virus corona. Tapi nanti ke depan kalau sudah berjalan normal, anak-anak bisa ke sekolah dan anak-anak bisa ikut kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini untuk mengasah jiwa sportivitas, mengasah kemampuan anak-anak. Jadi kalau kegiatan ekstrakurikuler itu mengasah kemampuan anak-anak. Misalnya, anak-anak dia bisa main bola, berarti teacher Doni akan push dia supaya dia bisa menjadi pemain bola yang baik. Anak-anak ada yang bisa menari. Nah, Miss Ika akan bantu anak-anak untuk bisa menari dengan gerakan-gerakan tangan, ya kaki, badan dengan baik. Supaya bisa maksimal. Nah, mungkin ada yang melukis, ya. Ada saja guru yang bisa mendampingi kalian untuk mengasah bakat kalian. Supaya ke depan, kalau kalian punya bakat, ya kalian bisa menjadi orang yang berhasil, ya. Nah, kita lihat di halaman 75. Di halaman 75 di sini kaitan dengan kegiatan jual beli. Halaman 75 dan 76. Nah, kegiatan jual beli. Jual beli adalah kegiatan menjual dan membeli barang. Jadi kalau orang jual barang, otomatis kita beli. Itu artinya jual beli. Syarat terjadinya jual beli itu apa? Harus ada penjual. Kalau kita mau membeli barang kemudian tidak ada penjual, bagaimana kita mau membeli barang? Jadi harus ada syaratnya, harus ada orang yang berjualan atau harus ada penjual. Contoh, sekarang Alfamidi sudah buka. Kalau anak-anak ke sana kemudian Alfamidi tokonya sudah buka tapi tidak ada barang di dalam, mau belanja apa? Jadi syaratnya adalah harus ada penjual. Bukan cuma penjual saja, harus ada juga pembeli. Jadi harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barang. Jadi kalau penjual, pembeli ada kemudian barang tidak ada, tidak mungkin kita dapat melakukan kegiatan jual beli, ya. Nah, jadi kegiatan jual beli itu anak-anak bisa lakukan di mana saja, ya. Di toko, ya, supermarket boleh, pasar tradisional yang pasar belakang boleh, pasar di Wosia boleh, ya. Kalian bisa melakukan kegiatan jual beli. Tapi ingat, ada tempat-tempat yang bisa kalian melakukan pembelian tapi tidak boleh melakukan penawaran, tidak boleh. Contoh, kalian ke Galaksi membeli barang, tidak boleh kalian misalnya dompet harganya 50.000. Tidak boleh anak-anak ke sana pas bayar di kasir, kemudian anak-anak bilang begini, ibu boleh dompet 40.000 saja? Tidak boleh. Karena misalnya kalau sudah
di swalayan ya, di toko-toko besar, itu barangnya kalau mereka sudah taruh harga itu tidak bisa ditawar lagi ya. Beda dengan kalian pergi ke pasar ikan, contohnya mama pergi ke pasar ikan, misalnya ikannya 50.000, mama bisa tawar, kalau boleh 40.000 boleh, pasti kalau bisa mereka dapat untung pasti mereka kasih ya. Jadi ada tempat tertentu yang bisa kalian lakukan tawar menawar ya, tapi ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa kalian lakukan tawar menawar ya. Jadi biasanya tawar menawar itu kalian bisa lakukan ya, jadi dilakukan di pasar tradisional. Oke, terima kasih, jangan lupa dinonton ya. Tuhan berkati supaya kalian bisa nonton dan bisa paham ketika Miss Ena kirim suara. Mantap, Tuhan